Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan masa pemerintahan Republik Batak. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya Kompatriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, Liberté, kemerdekaan, Egalit, persamaan, dan Fraternité, persaudaraan. Kaum patriot ini bernama Herman Willem Daendels dan Jan Willem Jansen. Pemerintahan Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk Republik Batak, Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan dan keamanan, bidang politik dan pemerintahan, bidang peradilan, dan bidang sosial ekonomi. Yang pertama dalam bidang pertahanan dan keamanan. A. Membangun benteng-benteng pertahanan baru seperti Benteng Meester Cornelis. B. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. C. Meningkatkan jumlah tentara. Dan D. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini dinamakan Jalan De Grote Postweg. 2. Dalam bidang politik dan pemerintahan. A. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. B. Daendels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar yang kemudian dikenal dengan Keresidenan. C. Daendels juga telah merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur. Dan D. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Yang ketiga, dalam bidang peradilan. A. Daendels membentuk 3 jenis peradilan. Yang pertama, peradilan untuk orang Eropa. Yang kedua, peradilan untuk orang-orang timur asing. Dan yang ketiga, peradilan untuk orang-orang pribumi. B. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Dan yang keempat, dalam bidang sosial ekonomi. A. Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta. B. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta. C. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. D. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Dan E. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Pemerintahan Jansen pada tahun 1811. Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya karena dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Jawa dari Inggris, dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi merajalela. Ia digantikan oleh Jan Willem Jansen. Jansen dikenal sebagai seorang politikus berkebangsaan Belanda. Pada tahun 1811, Jansen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels. Jan Willem Jansen yang menggantikan Daendels tidak bisa berbuat banyak karena ternyata armada Inggris ternyata lebih kuat dan unggul. Jansen berusaha menyingkir ke Semarang, bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun, pasukan Inggris lebih kuat, sehingga berhasil memukul mundur Jansen beserta pasukannya. Jansen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Jansen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai masa pemerintahan Republik Batak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah karena saya masih dalam tahap belajar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.